Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Halo, Shalom, shalom, damai sejahtera bagimu, ya. Dan amin. itulah damai sejahtera yang sama itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memerintah, memerintah di dalam hati saya dan saudara, ya. Di dalam batin saudara, ya. Karena kita nggak punya pilihan, ya. Pilihan yang terbaik itu surga sudah sediakan, saudara, ya. Amen. Raihlah, raihlah, ya, nikmatilah, ya, kecaplah, ya, lihatlah kalau bisa, ya, dengan mata hati rohanimu, ya, supaya kau tidak disilaukan oleh dunia, saudara, ya. Karena apa, saudara, yang bisa menyilaukan kita? Yaitu dunia, saudara, ya. Dan cara dunia satu-satunya adalah mengentertain, ya saudara, ya, menyuguhkan menu-menu yang seirama dengan apa yang memuaskan, apa yang kedagingan kita itu ingin terpuaskan, saudara. Itu dia tahu persis, ya, dan ada penggerak di baliknya itu, ya, sehingga hanya satu jalan, hanya ada satu jalan. Jalannya itu adalah berhenti di dalam Tuhan. Ya. Ibrani pasal 4, saudara, saya ajak saudara untuk belajar malam hari ini. Apa kata Alkitab mengenai perhentian, ya? Bukan lampu stopan, ya, saudara, ya. Perhentian, ya. Apa kata Alkitab mengenai perhentian? Ini luar biasa, saudara, karena kadang kita senang sekali, ya, apalagi pujian yang dibawakan Yanti tadi, ya. Dua-duanya punya daya tarik yang luar biasa, kan? Kalau bisa kita sudah benar-benar berhenti di situ, ya. Sampai kita minta untuk tenggelamkanku Bapa. Tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Paulus menggambarkan, ya, di 2 Korintus pasal 4 dengan kata-kata melampaui segala-galanya, melebihi segala-galanya. Ya, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ya. Dan hal itu yang Allah Bapa di surga melalui pekerjaan rohnya sendiri yang diam di dalam saya dan saudara ingin supaya kita menyatu dan bersekutu dengan itu. Karena hanya itu jalannya, hanya itu satu jalannya. Gitu. Perhentian itu adalah dia, itu saudara. Ya, perhentian itu memang jawabannya adalah dia. Gitu. Kita tidak punya jalan yang lain, saudara. Kalau punya jalan yang lain, wah, saudara, itu yang Matius pasal 11 ayat 28 katakan, letih lesu dan berbeban berat. Sehebat-hebatnya pesta, saudara, setinggi-tingginya pencapaian saudara, kalau itu tidak di dalam Tuhan, pasti letih lesu dan berbeban berat. Ujungnya, saudara, berujung pada kebinasaan, berujung pada uh, kengerian, kata kitab Daniel. Ya, itu yang saya sering sekali sampaikan di sini, saudara, ya, bahwa kita hanya punya satu akhir, bukan hanya satu tujuan. Kita hanya punya satu akhir, dan akhir itu dialah akhir itu, ya. Ya. Dialah tempat kita harus melabuhkan, gitu, pengharapan kita. Itu cara atau perspektif berpikir, gitu, yang dapat memiliki irama yang diarahkan, gitu, diarahkan pada habitat yang sesungguhnya dari manusia batinnya kita, sehingga kita tidak terkelepar-kelepar seperti ikan di daratan, gitu, saudara. Memang hanya itu.
Kalau saudara mencoba sedikit saja membuka ruang hati untuk firman ini, dan mencoba untuk berani membuka diri untuk mendengar, dan jalanilah dengan jalanmu, caramu, karena engkau unik di mata Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, dalam peristiwa demi peristiwa, saudara akan bisa mengecap, saudara akan bisa mencium aroma gitu. Yang namanya di dalam dialah perhentian itu. Malam hari ini teman-temannya, saya ingin sedikit membawa saudara ke dalam apa kisah Alkitab ya. Firman yang dinafaskan oleh Allah sendiri, Bapa sendiri. Mengenai hal ini, karena dari sana kita kemudian bisa melihat bahwa rupanya di hadirat Tuhan itu ada pintu gerbangnya. Kita sering masuk dalam hadirat Tuhan hanya sekedar syair lagu. Bisa saja juga sekedar keadaan yang teduh, keadaan yang teduh, keadaan menyendiri, atau sesuatu yang sunyi gitu, ya. Kemudian kita seolah-olah merasa bahwa di hadirat Tuhan. Tuhan hadir di keramaian. Hadiratnya ada di tengah-tengah keramaian. Hadiratnya itu saudara ingat ya, ketika Elia berkata, di dalam angin sepoi-sepoi tak kudapati dia. Malah dia hadir di tengah guntur, ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pikiran uh, manusia jasmania kita gitu bayangkan mengenai hadirat itu. Nah, saya dapati, saya temukan dan saya nikmati itu saudara. Saya ingin saudara juga menikmati itu. Karena sekalipun di tengah badai yang saudara tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Satu. Yang kedua, saudara memiliki pandangan yang sangat yang sangat pendek, tidak bisa melihat jauh ke depan. Karena di tengah badai itu pandangan kita kabur, saudara, ya. Ada ada banyak yang menutupi karena segala sesuatu itu menjadi runyam, saudara, ya. Tetapi ketika saudara menemukan yang namanya perhentian ini, dimensinya, habitatnya menjadi berbeda. Ada satu persekutuan yang memiliki kekuatan kekuasaan yang luar biasa. Disitulah saya dan saudara bisa berkata, asal bisa kulewati. Di dalam kesunyian itu, saudara. Ya. Nah, Ibrani pasal 4, mari kita baca ya. Ibrani pasal 4, ayatnya yang ke-7, kemudian kita lanjut dengan yang ke-11 sampai yang ke-16 ya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 ya. Siapa yang mau baca nih teman-teman? Boleh Pak, boleh di. Ini Pak Repi Lahen. Silakan Pak Daniel. Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, saudara perhatikan ya ayat yang ke-7 ini ya. Jadi menarik loh saudara, menarik ya. Coba lambaikan tangannya siapa yang pernah baca ayat ini? Saya pernah lupa. Pernah ya? Lupa. Iya, pernah ya. Pernah juga saya pernah baca ya di sini ya. Nah, tapi saudara perhatikan, sebenarnya
Sebenarnya ayat ini itu rahasia gitu ya. Uh, ya secara umum gampang ditangkap ya, gampang ditangkap untuk satu hari di mana hari itu nanti gitu ya. Tapi sebenarnya ini berbicara mengenai uh, dimensi yang sangat spiritual, saudara. Dimensi yang uh, realitas yang abstrak gitu, yang dapat ditangkap oleh mata hati rohani kita. Ya, saudara kalau perhatiin ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, itu, yaitu dikasih tanda kutip nih, saudara. Hari ini. Jadi hari ini dalam bentuk present tense, saudara. Artinya kapan saja bisa untuk setiap orang berbeda-beda. Hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi kalau dia berkata suaranya, suara siapa ini? Suara Daud. Suaranya Allah Bapa kan? Gitu. Nah, suaranya Allah Bapa, dan Allah Bapa berbicara melalui firman-Nya kan? Nah, firman-Nya itu juga berbicara lewat siapa? Lewat anak tunggalnya kan, gitu kan? Nah, anak tunggalnya itu berkata begini, saudara. Marilah datang kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan perhentian. Aku akan memberikan perhentian kepadamu. Pada hari ini jika kamu mendengar suara itu, janganlah keraskan hatimu. Mari kita lanjut dulu ya, ayat 11 sampai 16. Karena itu, baiklah kita, apa katanya saudara? Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi memang ini harus diusahakan, ya. Berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, ini ketidaktaatan ini itu adalah gambarannya itu adalah orang-orang Israel, saudara, ya. Sebab firman Allah hidup. Nah, saudara kalau perhatiin ayat 12 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kunci yang kita dapat ambil di ayat 12 ini itu adalah firman itu lebih tajam. Ya, ia menusuk ke dalam dan mampu memisahkan. Jadi seolah-olah mirip samar gitu saudara, tapi firman itu bisa memisahkan. Dan tidak ada suatu makhluk pun, nah ini nyambung nih saudara, yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi saudara kalau perhatiin ya, ada sesuatu yang tersembunyi di sini ya. Pada hari ini, dan itu sesuatu yang firman dapat memisahkan, dan tidak ada yang bisa terselubung. Dia tidak ada yang bisa tersembunyi. Pasti dapat ketahuan gitu. Pasti dapat terlihat, pasti dapat nampak gitu saudara. Kita berlanjut ayat 14 dulu ya. Sebab kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita,
ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, perhatiin ayat ini ya. Kalau dikatakan ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Hari ini adalah hari masing-masing kita, saudara. Bagaimana kita masuk ke dalam perhentiannya Tuhan. Dan perhentian di sini itu bukan kita berjalan sendiri. Tetapi sudah ada imam besar, yang merasakan, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya itu. Dikatakan di dalam ayat ini ya, kalau saudara perhatikan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Perhentian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Jadi memang di dalam Dialah perhentian itu, ya. Tetapi kita hanya bisa masuk sampai ke dalam hadirat-Nya, ya, kalau kita berhenti. Kalau kita beristirahat, tidak ada jalan lain, saudara. Ya, hanya itu satu-satunya jalan. Nah, malam hari ini saya rindu kita ya, teman-teman, bisa mengerti dimensi ini, bisa memahami dimensi ini, saudara bisa menangkap ya, pesan dan bagaimana firman itu dapat saudara tangkap dan kemudian bisa bersekutu dengannya ya, apapun peristiwa-peristiwa hidup saya dan saudara ya. Tidak mudah, tapi Alkitab berkata karena itu kita harus berusaha. Karena itu kita harus berusaha, ya. Nah, teman-teman, hari Senin yang lalu ya, saya sudah bahas mengenai bagaimana supaya kita menjadikan Dia adalah satu-satunya kerinduan kita. Memang selalu berawal dari situ. Hubungan itu berawal dari perjumpaan. Hubungan itu tidak bisa terjadi, saudara, kalau tidak ada perjumpaan. Ya, bisa perjumpaan fisik, bisa perjumpaan virtual, gitu ya. Bisa perjumpaan dalam dimensi lain, tapi pasti ada perjumpaan hubungan itu, saudara. Ya, sebelum perjumpaan itu terjadi, pasti ada orang, pasti setiap individu itu menginginkan, merancangkan, lebih dari itu dia merindukan perjumpaan itu. Nah, hati manusia, seperti yang saya jelaskan kemarin, itu roh kan, roh. Dia kalau liar, jangankan roh, semua roh, saudara. Dia berusaha untuk mencari tempat perhentiannya. Selalu begitu, ya. Kalau roh manusia itu tidak menemukan perhentiannya, maka dia akan liar, saudara. Dia akan liar. Dan dia terus berusaha untuk mencari tempat perhentiannya. Itu hati-hati, saudara. Itu hati-hati sekali.
Makanya saudara kalau nggak punya ini ya saudara ya, kalau nggak punya apa itu dorongan untuk mencari akhir dari sesuatu, gitu ya, untuk mencari pelabuhan saudara, itu mudah untuk kemudian diintervensi untuk dibawa pada satu perhentian gitu. Saudara ingat ya, roh jahat saja yang keluar dari seseorang itu dia mengembara katanya untuk mencari apa? Perhentian. Ini kita bicara pelan-pelan dulu ya saudara. Saudara kalau nggak punya Saudara kalau nggak punya perhentian, ya tanda kutip perhentian itu, saudara, di dalam cakrawala berpikir, saudara, itu saudara akan cari terus, gitu. Saudara akan cari terus. Saudara cari dengan banyak cara, gitu, banyak cara, gitu. Bisa secara visual, ya, bisa secara visual. Saudara keluar, jalan-jalan, kemudian bertemu teman, kemudian belum selesai dengan teman ini, kemudian udah berpikir untuk ketemu dan jalan dengan teman ini, gitu. Itu kalau teman. Kalau sesuatu, sudah berpikir untuk melakukan ini, belum selesai dengan ini, sudah berpikir untuk melakukan yang lain, gitu. Sekarang, dengan media sosial, saudara tinggal pilih, mau yang mana. Ya, mau yang mana. Ya, semua pakai jari. Scroll semua. Gitu. Saudara cari gitu. Saudara terus mencari. Saudara bisa renungkan dengan cara begini nih. Saudara bisa renungkan dengan cara begini. Kalau kita punya perhentian itu, kalau kita nih punya perhentian, kalau kita punya dimensi itu tuh memiliki perhentian, kalaupun saudara main sosial media ya, scrolling apa aja, mau R atau T gitu ya, scrolling gitu. Saudara tuh ada yang ngingatin gitu, ada suara gitu. Atau pikiran saudara itu uh, setengah tidak nyaman gitu. Paling enggak 50-50 gitu. Dia nggak nyaman gitu. Dia nggak nikmat gitu. Seperti ada sesuatu yang kurang kurang pas. Benar nggak? Siapa yang biasa biasa rasa gitu? Ini main nih, lihat TikTok gitu kan. Terus rasa kan, aduh kak, dia jari masih gini-gini. Udah nggak lihat sih, tapi jari masih gini. Ya kan? Udah nggak lihat. Tapi nggak enak. Udah rasanya nggak ini gitu. Nggak comfortable gitu, nggak tenang gitu, rasanya nggak pas gitu. Bayangkan gitu ya. Itu hebatnya dimensi ini, saudara. Orang harus punya yang namanya perhentian. Jadi kalau kita Ibrani pasal 4 katakan kalau hari ini dikatakan hari ini katanya, yaitu hari perhentian itu untuk kamu, ya, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu, karena pintu itu terus terbuka. Kalau nanti saudara baca dari ayat 1 sampai 6 ya, itu dikatakan kalau sampai hari ini masih terbuka itu pintu katanya. Silakan nih, ini hari perhentian gitu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Roh itu akan mengembara. Ingat kata-kata ini ya, saudara. Ingat Pak, rasakan aja. Roh itu akan mengembara kalau dia belum punya perhentian. Dan saudara tahu nggak? Biasanya orang mulai dengan gini, apa yang kita pikirkan, itu yang kita akan katakan. Apa yang kita katakan, itu yang apa akan kita lakukan. Tapi sesungguhnya dimulai dengan apa yang ada di dalam roh, bagaimana keadaan rohmu, itulah yang akan mendorong apa yang nanti kau pikirkan. Bagaimana suasana rohmu, hati nuranimu, ya, bagaimana suasana rohmu itu akan mendorong kesadaranmu, dan kesadaran itu akan menuntun kau apa yang sebenarnya lebih kau pikirkan. Nah, jadi orang kalau misalnya nih saudara,
Orang kalau dipimpin, saudara ya, dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dia dibawa pada satu kesadaran mengenai apa, saudara? Wah, hidup ini sementara ya. Hidup ini pasti berakhir. Terus pikirannya dibawa kemana, saudara? Itu mau di mana saja tingkat dari memori itu akan dibawa ke atas, dibawa ke atas. Dia akan ingat. Kalau yang sudah cukup berumur itu dia akan bilang, wah, sudah berapa lama waktu aku habiskan, yang aku lewati, yang aku sia-siakan gitu. Dia akan berpikir begitu, saudara. Kebayang ya? Coba ya, saudara bandingkan dengan roh yang mengembara, yang tidak punya perhentian, yang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Dia akan mendorong orang itu, saudara, untuk berpikir mengenai besok gimana ya? Ini udah mau 2025, apa ya? Coba lihat nih, ada nggak ya seminar mengenai 2025, misalnya analisa ekonomi gitu dan politik gitu. Bagaimana nih peluang-peluang di 2025 gitu. Dia cari gitu. Apa ya? Coba telepon teman gue ya gitu ya. Apa ya? Menurut dia gimana ya? Dia sedang rencanakan apa ya? Saudara bisa bayangkan, yang satu semakin dia berpikir begitu, semakin dia gelisah atau nih saudara, dia memiliki seolah-olah ketenangan yang semu gitu, ketenangannya ada di dalam semua apa saudara, semua kesibukan itu. Jadi ada orang nih saudara yang tenang di dalam kesibukan. Saudara bisa tangkap ya. Seolah-olah tidak ribet hidupnya, terencana, dijadwalkan, sibuk saudara. Tapi saudara itu melayang-layang, layang-layang. Mengembara saudara. Dia sedang cari saudara. Nah itulah yang di Matius 11 ayat 25 katakan letih lesu dan berbeban berat. Dia bisa berujung dengan kehinaan dan kebinasaan. Rohnya tetap mengembara. Makanya ya. Makanya orang sering saudara dengarkan. Ya saya punya, ada orang yang punya banyak hal gitu. Hal-hal fasilitas gitu ya. Punya banyak kegiatan gitu ya. Tapi dia bilang batinnya kosong. Batinnya kosong. Itu rohnya sedang mengembara. Dia tidak temukan yang namanya hari ini. Kalau masih bisa dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Karena memang itu jalannya. Seperti yang saya bilang tadi, ini tidak ada jalan yang lain. Perhentian itu, ya, perhentian itu hanya dia, ya, hanya dia. Di dalam dia perhentian itu. Nah, itu yang kemudian, nah, itu memang yang kemudian yang memiliki habitat gitu. Chemistry yang sama dengan apa? Dengan batin kita, dengan hati nurani kita. Dan itu karena apa, saudara? Uh, roh manusia itu, saudara. Itu kan nismat haim, nefesh. Itu dihembuskan Allah sehingga manusia itu memiliki roh itu, saudara ya. Ruah, ya, itu ruah ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ruah kan. Itu. Kalau Yunaninya kan pneuma. Gitu. Itu roh itu di dalam. Ingat ya, dia akan mengembara dan itu dia akan liar gitu, saudara. Kalau dia tidak menemukan perhentian itu, dia akan letih lesu dan berbeban berat. Ada orang yang seolah-olah dia menemukan itu, padahal dia hanya terjebak dalam apa, saudara? Kesibukan yang banyak, rutinitas yang banyak, bahkan ada yang cenderung rapi, saudara, yaitu terjadwal gitu. Wah, hari ini udah ini Senin, Selasa, Rabu, terjadwal gitu, saudara. Tapi ketika kita menemukan fakta dan realitasnya, banyak orang yang berkata, di dalam batinku terasa kosong. Itulah
yang dimaksudkan oleh firman bahwa orang-orang dipanggil, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus panggil untuk datang. Ya, dan dia akan memberikan, katanya apa? Perhentian. Dia akan memberikan kelegaan, gitu saudara. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi minggu lalu saya sampaikan bahwa roh manusia itu, dia itu akan mengembara kalau dia tidak temukan perhentian. Kalau dia tidak temukan perhentian, maka dia akan mengembara. Dan mengembara itu, saudara, diantar, saudara, disuguhi oleh apa? Oleh dunia ini. Banyak sekali gitu. Yang disebut dengan gaya hidup dunia ini. Kita dengar Roma 12 ayat 2, saudara ya. Janganlah serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan gaya hidup dunia ini. Dalam terjemahan lain. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bapak Ibu tahu nggak? Orang nggak mungkin berubah pembaruan budinya nih. Kalau apa? Rohnya tidak berhenti, tidak menemukan perhentian. Nggak bisa. Kayak apa ya, saudara ya? Saudara mau pegang ikan gitu di darat gitu, saudara. Mau bagaimanapun senyaman-nyamannya dia tetap goyang gitu. Dia tetap mencoba untuk uh, bergerak gitu loh, saudara. Untuk lepas gitu. Karena itu bukan habitatnya. Tapi saudara bisa bayangkan kan, kalau saudara lepas dan kemudian masuk air, wah langsung tenang, gitu, langsung tenang. Nah, itu contohnya. Itu kehidupan kita setiap hari. Apa pentingnya bicara mengenai ini, saudara? Apa pentingnya? Orang yang tidak berhenti di dalam Tuhan, nggak mungkin jadi sempurna. Mustahil jadi sempurna. Jangan bilang tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah ya. Itu tidak berlaku. Ya, itu mustahil, saudara. Nggak mungkin. Gitu. Justru di Ibrani pasal 4 itu dijelaskan gitu. Ada imam besar agung yang sudah melintasi semua langit. Wah, itu luar biasa. Ingat saudara ya, roh manusia itu mengembara kalau belum menemukan perhentian. Sementara ada anak Allah, Yesus namanya, imam besar agung yang sudah melintasi semua langit. Jadi mau mengembara kemana aja juga dia udah tahu. Bahkan dia bilang gini, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mau bilang begini, saudara. Dia tahu persis bagaimana cara untuk bisa menemukan habitat sesungguhnya dari seorang manusia itu. Dan itu jawabannya adalah dia harus berhenti di dalam Tuhan. Perjalanan berhenti di dalam Tuhan ini, saudara, itu adalah rahasia luar biasa loh. Dan itu juga adalah sesuatu yang benar-benar kita harus uh, terobos. Itu harus diterobos. Itu harus diterobos. Kalau saudara baca ayat tadi ya, di bagian ini ya, inilah saudara yang telah melintasi semua langit. Nah ini dia.
marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Karena kita memiliki imam besar yang telah melintasi semua langit. Jadi ketika Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dia berkata bahwa kamu nggak punya cara lain untuk menemukan ketenangan hidup, untuk menemukan perjalanan di dalam lembah sunyi ini, saudara ya, di dalam padang gurun dunia ini, kalau tidak masuk dalam perhentiannya Tuhan, gitu. Nggak ada jalannya, nggak ada pilihan lain, gitu. Jadi poin ini penting sekali, teman-teman, ya. Perhentian ini, ya, saudara, itu adalah pintu gerbang, gitu, saudara, untuk masuk ke dalam ke dalam ke dalam perjalanan kita yang sesungguhnya, gitu. Ini di ayat 1, saudara bisa perhatikan ya. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Gitu. Ini pintu masuk. Jadi saya mendapati, saudara ya, banyak kehidupan seorang percaya yang tidak menikmati sukacita dan damai sejahtera, ya, dan hidup di dalam kebenaran oleh Roh Kudus, itu karena dia tidak masuk ke dalam perhentiannya itu, ke dalam perhentiannya itu. Nah, ya, itu ini sangat penting. Nah, sekarang pertanyaan kita maju, ya, kita maju. Ini perhentian ini yang dimaksud apa nih? Gitu. Ya. Ini perhentian ini apa yang dimaksud? Saya sengaja tadi minta Yanti untuk nyanyi lagu itu, ya, karena di dalam lagu itu tersirat, saudara ya, intisari dari bagaimana kita masuk di dalam perhentiannya Tuhan itu. Tadi nyanyi lagu ini kan, saudara ya. Engkau perhentianku. Ibrani 4. Ya. Karena ada satu hari nanti di mana apa katanya? Nanti kita baca ayatnya dulu ya. Ada satu hari nanti, saudara. Ada suatu hari nanti di mana ini, saudara. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Jadi kalau dikatakan hari ini, gitu, ya, kalau dikatakan hari ini, ketika ia setelah sekian lama, ya, berfirman, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Roh itu mengembara. Sementara ada imam besar agung yang telah melintasi seluruh langit pengembaraan itu. Ingat itu. Seluruh langit pengembaraan itu. Ini bukan hanya secara fisik. Fisik juga iya. Gitu. Karena dia yang turun ke dalam dunia orang mati, dia juga yang telah naik ke surga. Jadi semua langit. Tetapi bukan hanya itu. Dia juga masuk ke dalam dimensi yang invisible, yang tidak kelihatan oleh jasmani, saudara. Turut merasakan, dikata. Turut merasakan.
apa yang kita rasakan. Di dalam kita harus masuk, kemana dia masuk, gitu. Ya. Kita harus masuk kemana dia sudah masuk, saudara. Makanya di bagian akhir Ibrani 4 itu dikatakan kita harus dengan penuh keberanian masuk ke dalam apa? Tahta kasih karunia. Ya. Nah, ya. Jadi kita harus masuk, kita harus seirama dulu nih dengan firman. Ya, firman itu katakan, engkau perhentianku. Jadi memang di dalam dia perhentian itu. Ibrani pasal 4 ya. Masuk ke dalam perhentianku, katanya. Di dalam lagunya katakan, lagu tadi bilang, engkau perhentianku. Perhentian itu bicara mengenai indah pelabuhanku. Oh, pelabuhan bicara ada tujuan berarti ya, saudara ya. Selamanya ku hidup di hadiratmu. Saudara, untuk sampai menikmati yang namanya hadirat itu, saudara uji ini, saudara uji ini. Kalau saudara menguji ini, terus mendapatkan hasil dari ujian itu, saudara pasti menikmati kemerdekaan di situ, ya. Bahwa ketika saudara berhenti di dalam dia, maka saudara ketemu sendiri hadirat itu. Saya ulang ya. Mungkin saudara selama ini, gitu, kita selama ini, kita sering tuh berpikir, hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Rasanya apa ya? Gitu. Ya kan? Kadang terasa, kadang tidak. Kadang terasa, kadang nggak terasa. Saudara pasti bisa tangkap nih apa yang saya maksud. Ya? Pernah ya? Kadang terasa, kadang nggak terasa. Apa nih? Gitu. Nah, kata kuncinya adalah di perhentian. Kalau saudara masuk dalam perhentiannya, baru ketemu yang namanya hadiratnya di situ. Kalau tidak masuk dalam perhentiannya, ya itu yang namanya hadirat yang semu gitu. Makanya kadang terasa, kadang tidak terasa. Gitu. Dan kadang jadinya kita anggap hadirat itu adalah di tempat yang teduh, di tempat yang sunyi, dan saat-saat tertentu saja. Padahal Allah membentangkan ya kekuasaannya itu dari ujung langit ke ujung langit yang lain. Dia ada di atas semesta. Kemuliaannya mengatasi seluruh semesta, seluruh langit kan gitu. Hadiratnya itu kita bisa rasakan ketika apa? Ketika kita masuk dalam tempat perhentiannya. Hanya kalau kita masuk ke dalam tempat perhentian itu dan kemudian menikmati hadiratnya, maka manusia batinia kita itu dituntun. Sorry, sebentar ya. Manusia batinia kita itu memiliki habitat untuk bertumbuh sampai pada tingkat yang sesuai dengan kepenuhannya Kristus. Saya ulang saudara. Hanya ketika kita berhenti atau masuk ke dalam perhentiannya itu, kita menikmati hadiratnya, maka kita akan ada di dalam habitat untuk bertumbuh sampai pada tingkat sesuai dengan kesempurnaannya Kristus itu. Dan itu berjalan seperti dinamika kerajaan Allah, yaitu seperti biji gandum dan ragi. Saudara tidak perlu mengendalikan. Oke? Ketika saudara sudah masuk, berhenti, dan kemudian ada di dalam habitatnya itu, saudara akan menikmati tingkat pertumbuhan sampai sesuai dengan kepenuhan atau kesempurnaannya Kristus. Saudara nggak bisa kendalikan.
Karena itulah kerajaan Allah. Seperti ragi. Ya. Dan saudara tahu nggak? Hal yang tidak saudara kendalikan di situ. Mungkin hal itulah yang Tuhan paling kendalikan. Ya, menjadi jalan saudara untuk mencapai kesempurnaan itu. Saya bahas dari situ dulu, saudara. Jadi, saudara bisa tangkap ya. Rupanya ketika Yesus berkata, "Come to me, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kitab Ibrani bilang, kalau masih dikatakan hari ini, pada hari ini, jangan keraskan hatimu, katanya. Karena kalau sampai hari ini, katanya, itu masih berlaku, maka berusahalah masuk ke dalam tempat perhentian itu. Karena orang yang tidak masuk ke tempat perhentian itu, nggak mungkin menemukan hadiratnya Tuhan. Nggak mungkin. Gitu. Dan orang yang tidak menemukan itu, tidak mungkin ada di dalam satu habitat, satu natur, satu tabiat yang ada di dalam pertumbuhan menuju satu tingkat yang sesuai dengan kesempurnaannya Kristus. Saudara nggak usah pakai nalar tuh di situ. Ingat ya, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi dan ragi. Gitu. Saudara nggak bisa kendalikan. Dia akan bertumbuh sesuai kemana Allah merancangnya. Tapi kita itu harus taat aja. Jangan tidak taat. Tadi kalau saudara perhatikan ayat ini ya. Ini nanti suatu saat kita bahas juga ya. Perhatiin ini ya. Nih. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Berusaha masuk. Supaya jangan seorang pun jatuh. Karena apa? Mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi ada ketidaktaatan itu juga. Apa itu, saudara? Ini bicara mengenai, disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya itu, Yosua yang mengantar umat Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Ada ketidaktaatan. Ada ketidaktaatan. Dan itu bicara, tahu nggak, saudara? Itu bicara mengenai kamu memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Tetapi aku memperhatikan hal yang tidak kelihatan. Masuklah ke dalam tempat perhentianku itu untuk menemukan hadiratku. Dari situlah awal dibangunnya pertumbuhan rohani di dalam Tuhan itu. Tanpa ini, saudara, tanpa ini kita tidak menemukan jalan kita yang sebenarnya. Tanpa ini kita tidak menemukan yang namanya jalan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah itu memerintah dalam hati kita. Kita harus masuk di dalam perhentian yang Tuhan maksudkan. Gitu. Berhenti di dalam Dia itu bicara mengenai beberapa hal. Ya. Yang pertama, saudara, yang pertama. Kita ada 30 menit ke depan ya. Catat baik-baik, saudara ya. Jadi berhenti di dalam Dia itu penting sekali ya. Ingat ya pesannya, nanti saudara baca ulang Ibrani pasal 4 ya. Kalau hari ini, pada hari ini masih dikatakan hari ini ya, maka masuklah, berusahalah masuk ke dalam tempat perhentian itu ya. Jangan sampai kita mengikuti contoh ketidaktaatan, katanya saudara ya. Nah, ada 3 hal paling tidak, saudara ya, yang saya catat. Yang pertama itu, saudara ya, perhentian itu adalah, siapa yang mau coba tebak nih? Perhentian itu pertama mengenai apa, saudara? Yang pertama itu, ya rohnya harus berhenti. Oke, kalau nggak mengembara, dia akan mengembara. Ya, itu pertama. Ya, roh saudara harus berhenti, dan berhentinya itu harus berhenti di dalam habitatnya dia, di dalam naturnya dia. Gitu. Ini harus jadi landasan, ya.
Tidak mungkin hal-hal yang lain dibangun kalau tidak dengan landasan atau dasar ini. Rohnya tidak boleh mengembara. Rohnya harus menemukan perhentian. Perhentian yang sempurna, hadiratmu Tuhan. Nah, roh kita harus berhenti. Itu artinya apa sih? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika jatuh di dalam dosa, manusia tidak lagi sungguh amat baik. Harus dicatat itu ya. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia itu tidak sungguh amat baik lagi seperti penciptaan di Kejadian pasal 1. Enggak lagi gitu. Manusia memiliki elemen-elemen dari Allah, tapi dia tidak memiliki lagi kualitasnya Allah gitu. Kualitas keilahiannya Allah. Dia tidak lagi memiliki itu. Hal yang lain dari itu, saudara, ya. Hal yang lain dari itu adalah manusia dan penciptanya itu memiliki hubungan yang rusak, broken relationship gitu. Rusak. Yang ketiga, akibat dari itu, maka tempat dunia ini di mana manusia hidup itu dikutuk, saudara, dikutuk. Dan yang menarik ada satu, saudara, dunia yang dikutuk itu diserahkan ke dalam tangannya si jahat. Itu perhatiin itu ya. Jadi case-nya kebayang kan? Manusia yang sungguh amat baik itu tidak lagi sungguh amat baik. Memiliki elemen-elemen ilahi, tapi kualitas ilahi tidak ada lagi padanya. Dan yang paling terdampak adalah dia tidak lagi berhubungan, tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Nggak punya lagi. Dan hal yang paling menggetirkan itu, saudara, dan menggetarkan itu, saudara, adalah apa? Dia hidup di dalam kekuasaan si jahat, yaitu penguasa dunia ini. Jadi dunia ini diserahkan, ya, ada di dalam kekuasaan si jahat, saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa itu. Nah, saudara, manusia yang seperti ini hubungannya tidak ada dengan Allah. Kemudian dia ada di dalam keadaan yang terkutuk, hidup di dalam keadaan yang terkutuk, ya. Tempat dia hadir juga dikutuk, bumi yang dia tempati juga dikutuk, maka terkutuklah tanah, katanya. Maka terkutuklah tanah. Jadi apa? Benar-benar padang gurun, gersang, saudara. Rohnya itu mencari, mengembara mencari tempat perhentian. Ada masa kegelapan yang panjang tuh, saudara, yang panjang sekali. Allah di tengah-tengah masa yang panjang itu intervensi, sebenarnya intervensi. Dia datang mencari umatnya, tapi umat yang dia cari itu menunjukkan ketidaktaatan. Makanya Ibrani pasal 12 katakan, kamu datang ke gunung Sinai. Itu gunung Sinai, saudara. Kamu datang ke gunung Sinai. Musa berkata, aku takut melihat pemandangan itu. Mengerikan. Jadi kalau tidak taat, maka murka ada di atasnya. Seram, saudara. Seperti hubungan antara budak dan tuannya. Gitu. Kalau tidak taat, dipukul. Gitu, saudara. Hubungannya itu tidak harmonis, gitu, saudara. Ya, tidak tenang. Hidup nggak ada enaknya, gitu, saudara. Ya, batin itu tidak menikmati yang namanya harmoni, gitu, saudara. Ya, kita bicara begitu dulu ya. Tidak ada bahagia gitu di hatinya. Sampai, saudara, kesukaan bagi dunia, gitu. Sampai itu hadir, gitu. Memecah itu kegelapan itu. Kesukaan itu hadir.
Kristus Yesus anak tunggal Allah dikaruniakan. Sehingga apa saudara? Sehingga kerajaan itu, saudara ingat ya, kerajaan itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus berkata, ketika aku mengusir setan keluar dari orang itu, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Ada kerajaan yang baru, saudara, hadir di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapa memanggil kita, Bapa memanggil kita melalui setiap firman seperti malam hari ini. Ketika orang membuka hatinya, ya, dan kemudian dia percaya, maka apa saudara? Dia akan dipindahkan. Dia akan dipindahkan dari kerajaan kegelapan itu oleh penguasa kegelapan yang memilikinya ke dalam kerajaan Kristus. Berpindah kepemilikan, berpindah tempat, berpindah natur, berpindah habitat, saudara. Ya. Nah, itu jadi dari sungguh amat baik, kemudian jadi tidak punya hubungan, terkutuk. Tetapi ketika Kristus hadir dan setiap orang yang menerimanya, maka dia menjadi apa, saudara? Ciptaan yang baru. Saudara perhatiin ya, ciptaan yang baru. Yang tadi pertama apa? Dia diciptakan sungguh amat baik. Ya, diciptakan sungguh amat baik. Ketika Kristus hadir, dia menjadi ciptaan yang baru. Apakah sama dengan keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa? Ada yang bisa jawab? Apakah sama dengan keadaan ketika orang percaya ini menjadi ciptaan yang baru? Apakah dia sama dengan keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa? Ya, nggak sama kan? Nggak sama, karena Adam dan Hawa itu dia bisa hidup selama-lamanya. Tidak mati sebelum jatuh dalam dosa. Oke? Tapi orang percaya yang sudah menjadi ciptaan baru masih mati nggak? Masih mati kan? Masih mati gitu. Masih mati. Nah, itu akibat dari apa, saudara? Itu akibat dari apa? Maut menjalar ke seluruh manusia, ya. Roma 5 ayat 12, ya. Dan maut itu sudah menjalar. Nah, ya, mautnya maut, ya. Ya, bukan dosa. Ingat ya. Jangan bilang ada dosa keturunan, ya. Nggak adil itu kalau ada dosa keturunan. Yang menjalar itu maut. Maut ini apa? Kutuk. Kan kutuk itu, maut. Gitu, ya. Itu yang menjalar. Jadi manusia itu harus mati suatu saat nanti, gitu kan. Oke, walaupun Paulus bilang kita tidak akan mati semuanya, ya. Ya kan? Ya, tapi kata mati di situ artinya apa, saudara? Tubuh, saudara udah pinternya, tubuh jasmania, ya, tubuh jasmania atau tubuh alamiah itu akan menemukan akhirnya, oke? Menemukan akhirnya. Dan kemudian dia akan diubah menjadi apa? Tubuh surgawi atau tubuh rohania, gitu. Itu yang disebut tubuh yang mulia, gitu. Jadi tetap tubuh nggak? Iya, tetap tubuh. Makanya Yesus yang punya tubuh mulia itu bilang gini, lihatlah aku bukan hantu. Aku punya daging dan aku punya tulang, katanya. Ya, rabahlah aku, katanya. Ya, itu tubuh, ya, tubuh surgawi, tubuh alamiah. Nah, jadi yang pertama, saudara, ya, yang pertama adalah manusia. Bagaimana supaya kita berhenti di dalam Tuhan? Yang pertama adalah saudara percaya. Orang yang percaya itu dimeterai dengan Roh Kudus.
Ya, itu orang percaya itu dimeterai dengan Roh Kudus. Apa maksud dimeterai dengan Roh Kudus? Diberi tanda. Apa yang Diberi tanda. yang keras? Diberi tanda. Milik Allah. Diberi tanda milik Allah. Iya, Yuli. Jadi dia diberi tanda milik Allah. Makanya apa katanya? Sehingga, nah ini perhatiin ya. Ini bicara roh nih. Ya, ini diberi tanda jadi milik Allah. Makanya dan roh kita bersama-sama dengan roh itu Roh Kudus, berseru ya Aba, ya Bapa. Itu apa yang terjadi di situ? Apa yang dulu tidak ada jadi ada? Hubungan. 1000%. Jadi ada hubungan. Tadi kan saya udah jelasin kan, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan berantakan, nggak ada. Gelap, masa gelap. Nah, ketika dia dimeteraikan kembali, ya, dimeteraikan kembali, menjadi hak milik, kembali punya hubungan. Luar biasa. Ini bukan terjadi begitu saja. Bagaimana caranya sehingga hubungan ini bisa ada? Orang-orang percaya bisa tiba-tiba punya hubungan kembali ini. Kenapa bisa? Kenapa dulu tidak bisa gitu? Kenapa di zaman-zaman perjanjian lama itu tidak bisa? Kenapa sekarang, kenapa setelah itu bisa gitu? Ada darah Yesus yang memperdamaikan. Oke, ada pendamaian. Oke. Harus dimulai dengan kata itu dulu, ya kan? Ada pendamaian oleh darah Yesus. Oke. Oke. Ada pendamaian oleh korban Kristus, gitu ya. Korban itu ya darahnya dan salibnya kan gitu ya. Selalu dikaitkan dengan gitu ya. Kalau saudara perhatikan, selalu dikaitkan dengan darahnya dan selalu dikaitkan dengan salib gitu ya. Karena di salib itu dipaku dosa katanya ya. Surat hutang dosa itu dipaku di salib gitu ya. Nah, tapi intinya adalah ada pendamaian sehingga apa? Hubungan itu kembali. Nah, saudara bayangkan. Saudara bisa berkata, "Abah, Bapa." Ya, "Abah, Bapa." Itu keren Pak, itu keren. Tadi bahwa ketika kita berseru di situ adalah kembali hubungan. Wah itu Itu luar biasa itu. hebat ya. Itu Ya, kamu bisa bukan siapa-siapa. Latar belakang kehidupanmu bisa dianggap bukan siapa-siapa dan kau pun nggak punya apa-apa. Tapi kalau saudara menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, maka identitasmu menjadi baru. Dan identitas pertama yang baru ini bicara mengenai rohnya. Rohnya itu menjadi kepemilikan. Nah, karena kepemilikan ini dimeterai oleh Roh Kudus, roh ini dan rohmu bersama-sama memanggil dia Aba Bapa. Iya Aba, ya Bapa. Apa yang paling dekat kalau bukan Bapa dalam hidup saudara dan saya? Gitu. Orang boleh nggak kenal saudara. Kehidupanmu bisa gagal. Tapi Allah tidak pernah gagal dengan rencananya dalam hidupmu. Ketika hubungan itu kembali terkonsolidasi gitu saudara. Ketika hubungan itu. Nah, itu bicara roh. Jadi ini jangan main-main. Nah, makanya saudara sering dengar begini, orang Kristen susah disantet ya. Ini bukan masalah santet-santetan. Ini masalah milik gitu. Atau gini nih saudara ya, ini mohon maaf ya, ini bukan kemana-mana, tapi emang ini the truth. Orang itu sebenarnya sifat-sifatnya masih nggak menunjukkan ini sebenarnya, tapi kok nggak bisa disantet ya? Bayangkan itu. Ini cuma masalah karena kepemilikan gitu. Itu sampai bisa begitu, saudara. Ya, ya itu ini loh, saudara ya. Itulah peperangan di alam roh itu. Nah makanya saya bilang ya, ini penting sekali. Ini sebenarnya saya sengaja berlama-lama di sini karena yang lain-lain tuh mudah, gampang lah nanti. Tapi orang sering nih kehilangan yang ini, kehilangan yang ini nih. Saudara tahu nggak kenapa sering banget susah menghentikan untuk scrolling TikTok? Kenapa? Ini alasannya ini.
Harus dijelasin dari sini. Kalau ini nggak ketemu, kalau ini nggak dipecahkan ini, saudara nggak ketemu alasannya gitu. Nggak ketemu gitu. Hanya ketika saudara benar-benar berangkat dari dasar itu bahwa roh saya nih punya perhentian gitu. Dan perhentiannya itu di dalam dia, di dalam Kristus. Roh saya ini. Itu dimeteraikan dengan uh, Roh Kudus sendiri. Gitu, menjadi tanda milik. Dia memiliki identitas baru. Sehingga aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Gitu. Aku bukan lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Itu yang pertama, saudara. Tapi saudara pernah dengar ya, jangan memadamkan roh. Pernah? Pernah juga mendengar, jangan mendukakan roh. Jadi arahnya ke situ. Saudara perhatikan ya, jalan cerita. Ini jalan pengilhaman nih, saudara. Ini saya nggak susun, saya nggak buat urutan, nggak. Waktu saya tadi ngomong 3, saya juga hanya ngomong 3, saudara. Saya belum tahu apa yang saya mau ngomong. Tapi luar biasanya, ini Tuhan tuntun. Roh, saudara harus berhenti di dalam dimeterai, menjadi ciptaan baru, memiliki hubungan baru, identitas baru, sampai dia berkata, ya Abah, ya Bapa. Sanggupkah saudara berkata gitu? Di situ roh saudara, di situ tidak lagi mengembara. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu kembali ke titik itu dan berseru kepada dia. My Father, my Abah. Berseru kepada dia. Ya. Nah, tapi saudara sering dengar ya, roh itu, ada orang memadamkan roh, ada orang mendukakan roh. Artinya apa, saudara? Ada elemen di luar roh ini, yaitu jiwa, yang bisa memadamkan roh itu. Dia berbicara, dia mendorong kita, dia menuntun kita gitu. Tapi kita memadamkan, ya, pakai kata memadamkan dulu ya. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala, harusnya kan menyala-nyala. Yang terjadi adalah jiwa itu memadamkan roh itu. Nah, apa yang mungkin memadamkan roh, saudara? Apa yang mungkin? Kita balik nih. Sebenarnya roh itu bekerja seperti apa gitu? Apa yang roh lakukan terhadap jiwa? Gitu. Apa yang roh lakukan terhadap jiwa? Jiwa ini menyelubungi roh. Apa yang roh lakukan terhadap jiwa? Yang dia lakukan adalah mengajar dia dan menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran. Itu yang dilakukan roh terhadap jiwa ini. Gitu. Dia mengajar. Dia menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran. Mengajar itu melalui firman. Menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran itu adalah melalui peristiwa-peristiwa hidup. Ketika ketemu dengan peristiwa hidup, dia menolong jiwa ini, pikirannya, perasaannya, dia tolong supaya dia memilih jalan sesuai dengan firman yang dia ketahui itu. Itu yang dibilang membawa ke dalam seluruh kebenaran. Sampai firman ini menjadi remato in Christo, menjadi rema dalam dirinya. Gitu. Itulah iman. Gitu. Jadi ini roh. Nah, bagaimana saudara supaya pikiran dan jiwa saudara itu berhenti di dalam dia? Kan tadi roh udah ya. Bagaimana caranya? Matius 11 ayat 29. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat perhentian atau ketenangan." Gitu caranya. Nah, jadi beda kan? Bedanya. Itu dimensinya berbeda. Jadi jiwa kita itu harus melihat, makanya gini kan. Lagu kamu tadi gimana? Ini tadi ya, mana ya? Ini. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Salah. Serupa dengan Tuhan Yesus,
tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Jadi menarik ya. Untuk mendandani jiwa, itu caranya apa, saudara? Serupa dengan Yesus. Gitu. Karena apa? Dialah sang kebenaran itu. Kok bisa disebut sang kebenaran? Di dalam dia, firman itu digenapi gitu. Secara sempurna. Sehingga dia berkata, dialah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firmanmu adalah kebenaran. Kristus Yesus itu menggenapi firman itu di dalam dirinya. Gitu ya. Sarkas egenetologos. Gitu. Firman yang telah menjadi daging. Ya, sars egenetologos. Ya, jadi firman logos itu jadi daging, menyatu sehingga menjadi sang kebenaran itu. Nah, dia ini yang menjadi apa? Contoh. Nah, saudara. Jadi gini, bagaimana Pak implementasi atau aplikasi yang sesungguhnya? Tadi jelas ya, yang tadi jelas ya. Roh itu mengalami perhentian kalau saudara bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Hanya saudara yang tahu. Itu eksklusif. Every one of us, kita masing-masing yang tahu itu. Betul nggak engkau udah bisa bilang, bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Itu spirit itu. Kau pasti terlindungi karena kau adalah miliknya. Yang kedua, bagaimana supaya kita berhenti, jiwa kita itu berhenti. Nah ini Matius 11 ayat 29 pakai kata ketenangan. Saudara perhatiin. Pakai kata dan jiwamu akan mengalami katanya apa? Ketenangan. Gitu. Menarik. Pakai kata ketenangan karena memang jiwa itu dimensinya tenang gitu. Nah, bagaimana caranya? Hanya satu caranya. Ikut jejak Kristus. Pikulah kuku yang kupasang. Ya. Put my yoke on you katanya. Jadi letakkanlah gandarku pada bahumu supaya apa? Supaya kau tenang. Gitu. Nah, apa itu maksudnya, saudara? Paulus menerjemahkan, hendaklah kita senantiasa membawa kematian Kristus di dalam diri kita, supaya kehidupannya itu menjadi nyata. Itu pesannya. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Itulah yang dimaksud pikulah ku yang kupasang pada bahumu. Saudara akan tenang kalau saudara tahu bahwa perjalanan saudara adalah via dolorosa. Saudara akan tenang. Jadi saudara tidak akan mencari yang namanya keadaan yang tidak bermasalah gitu. Saudara tidak akan bilang, kapanlah saya agak senang ya. Kapan ya saya senang ya. Kok hidup saya nggak pernah senang ya gitu ya. Saudara salah jalan. Ada otak orang yang dipasang di kepala saudara. Betul, itu bukan otaknya Kristus. Itu, kalau kita nggak pasang tuh otaknya Kristus, kita tuh gelisah. Wong nggak kebayang ya saudara sedang memadamkan roh. Rohnya bilang begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu roh Bapa ngomong gitu di dalam kita. Ikutilah jejaknya dan teladannya. Pasti kau akan sampai di rumahku. Tapi kita itu, kapan ya saya senang ya? Sampai kapan ini? Ku alami gitu kan? Gitu. Sampai ada yang bilang, pulangkan sajalah aku ke rumah orang tuaku kan gitu misalnya kalau udah ini. Jadi saudara tahu nggak ya? Kalau kita nggak pasang otak itu di dalam diri kita, itu nggak, cukup ya nggak, liar sekali gitu. Dalam keadaan gitu, rohnya itu dipadamkan kan, karena nggak sesuai terus gitu. Nah, bagaimana supaya saya dan saudara itu berhenti di dalam dia? Sehingga kita bisa katakan, engkaulah salah.
Engkau apa? Tadi itu apa? Engkau perhentianku, indah pelabuhanku. Gimana supaya kita bisa begitu? Kita memiliki perspektif seperti Paulus melihatnya. Yang ku kehendaki adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Siapa yang mau? Puji Tuhan. Pasti Roh Kudus yang memimpin saudara itu. Itu jalannya, itu caranya. Tetapi ingat ya saudara ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan Roma pasal 8 ayat 18 katakan, penderitaan. Aku tahu penderitaan yang aku alami sekarang ini. Kan? Dengan kemuliaan melebihi segala-galanya. Harganya harus dibayar lewat itu. Memang itu berdamai dengan kebenaran itu. Supaya apa? Supaya saya dan saudara kita meminta di dalam hatimu, ya, dan engkau menikmati kemerdekaan dari setiap kebenaran itu. Hidup di dalam kerajaannya di dunia ini. Nanti poin ketiga kita lanjut ya. Minggu depan, besok Pak Roni. Kita tutup dulu dalam Bapak, indah pelabuhan kami. Kalau kami tambatkan itu di belakang tabir tahta kudusmu, di mana Yesus Kristus, Imam besar agung itu, yang melampaui seluruh langit, yang telah masuk ke dalam tahta kasih karunia itu, adalah teladan kami, adalah jejak yang kami harus ikuti, dan kami dikaruniai untuk percaya dan juga untuk menderita seperti Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah Engkau meteraikan setiap firman ini, supaya firman ini dapat menjadi remah, digoreskan dalam hati jiwa kami, sehingga dia tingkat iman kepenuh dari kasih demi kasih pada tingkat sesuai dengan kesempurnaan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam Putra Tunggal-Mu Kristus Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami datang kepadamu. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang bersukacita, yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Amin.